Untuk pagi hari ini, apakah kalian semuanya dalam keadaan sehat? Baik, Astukara ya, kalau semuanya dalam keadaan sehat, Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Baik, hadir semua ya. Makasih ya karena kalian mau hadir semua pada jam mata pelajarannya Ibu. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Ibu minta tolong sama Nak Lili untuk memimpin doa ya. Eh, Lili silakan maju ke depan untuk memimpin doa belajar dulu supaya proses pembelajaran kita pagi hari ini bisa lancar. Yo yo ranyi hata langit jata balawang pulau ambun andau tu ike tingang esung handak belajar uka tingang tatu halajur mujan kam pintar kaharati mampahayak menyarurui talu gawin ike tu mangat nara ike kahandak ike uras tau menjadi tumenggawi yunjun huran helu buang aram tuntang kuasa ike balaku sahe. Terima kasih Lili sudah mimpin doa pada hari ini ya. Untuk itu Ibu akan menyampaikan materi tentang kiatnya dalam Mahabharata. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu supaya kalian dapat mengetahui tujuannya seperti apa. Jadi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu memahami tentang pengertian kiatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keduanya yaitu diharapkan bisa menganalisis tentang yatnya dalam Mahabharata ya. Sebelumnya ini ada aturan nih, Ibu mau membuat sebuah permainan buat kita supaya kalian semangat dalam belajar ya. Jadi aturannya yaitu tentang uh, misalnya nih Ibu minta apa namanya bilang hello, kalian bilang hai. Kalau Ibu bilang hai, kalian bilang hello ya. Hai, hello. Hai hai, hello hello. Baik ya. Kemudian selanjutnya kita ini kan anak SMK ya. Jadi Ibu bilang SMK bisa ya. SMK luar biasa itu jawaban dari kalian ya. Jadi kita mulai ya. SMK bisa, SMK luar biasa. Baik, semangat semuanya. Terima kasih karena pagi hari ini kalian bisa semangat. Jadi Ibu lanjut lagi materinya ya tentang pengertian yatnya tadi. Jadi yatnya itu adalah eh, asalnya itu yat ya berarti memuja, mempersembahkan dan berkorban. Jadi yatnya itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan tulus ikhlas atau upacara itu yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Selanjutnya yaitu tentang pembagian yatnya. Pembagian yatnya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah dewa yatnya. Kemudian yang kedua ada resi yatnya ya. Kemudian yang ketiga pitra yatnya. Keempat manusia yatnya dan kelima itu ada buta yatnya. Jadi apakah sebelumnya kalian pernah mendengar yang namanya dewa yatnya? Sudah ya, jadi dewayatnya itu berkaitan dengan ketuhanan, percaya dengan Tuhan. Jadi kita itu harus apa namanya merupakan suatu penghormatan kepada para dewa atau Tuhan. Kemudian fitrayatnya adalah ya fitrayatnya itu adalah tentang upacara leluhur ya. Jadi contoh dari fitrayatnya itu adalah kalau di Hindu Kaharingan itu ada namanya Tiwa, kalau di Hindu Bali namanya
ngaben. Jadi jangan mendengar seperti itu lalu kalian membedakan nih, oh saya nggak bisa nih keharingan, lalu orang kadang-kadang orang luar itu menyatakan kenapa Hindu keharingan kok bisa dibilang Hindu. Jadi kalian harus bisa bedakan apa namanya, menjelaskan kepada masyarakat apalagi orang awam ya. Jadi jelaskan Hindu dengan Hindu keharingan itu sama karena di dalam ada dulu pada tahun 1980 itu ada namanya apa itu integrasi ya. Jadi integrasi itu bersatunya Hindu dan keharingan. Jadi di sana tidak apa namanya Hindu keharingan itu tidak dipaksakan untuk mengikuti ritualnya Hindu, tetapi ada aturannya di sana dijabarkan atau dijelaskan di sana sesuai dengan desa Kalapatra. Yang Hindu keharingan kalau melaksanakan upacara ritual, bacara atau sembahyang itu sesuai dengan aturan yang ada ya. Kemudian selanjutnya ada resiatnya. Resiatnya itu merupakan bentuk persembahan karya suci yang ditujukan kepada Maharesi ya, guru ya. Kemudian kalau di Hindu keharingan namanya basir atau pisur ya. Kemudian yang selanjutnya manusia yatnya ya. Manusia yatnya itu adalah merupakan yatnya yang ditujukan kepada manusia itu sendiri. Contoh dari manusia yatnya itu adalah tentang nahunan kalau di Hindu keharingannya, kalau di Hindu Balinya itu ada potong gigi ya, atau ada perkawinan juga itu kan ditujukan kepada manusia. Ya, itu contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya setelah Ibu menyampaikan materi itu, Ibu minta kalian membentuk kelompok ya. Ada 2 kelompok yang apa namanya dibentuk dulu. Ya, untuk ketua kelasnya Ibu kasih ke Lili ya untuk membentuk kelompok satunya. Kelompok 2-nya ada Baby. Nah, di sini kalian akan mengerjakan di LKPD. Bentuk soalnya di halaman 40 ya. Jadi bentuknya adalah analisiskan tentang gambar ya. Kalian apa sih yang kalian bisa dapat jelaskan di dalam gambar itu, lalu nanti dipresentasikan di depan kelas ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Apakah sudah selesai? Oke, sudah. Jadi di kelompok 1 Ibu minta Lili dulu maju ke depan ya. Kelompoknya Lili ya maju ke depan untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil kerjanya ke depan kelas. Baik, terima kasih Lili sudah menyampaikan hasil kelompoknya, kerja kelompoknya depan kelas. Kemudian yang kedua, kelompok kedua itu kelompoknya Baby untuk mempresentasikan ke depan. Baik, gimana? Sudah ya. Jadi untuk itu di gambar 1 itu kelompoknya Baby di apa namanya tentang perkawinan ya. Kemudian yang kedua tentang persembahyangan di pura ya atau sembahyang di balai. Kemudian setelah itu kalian sudah menyampaikan hasil karyanya atau kerja kelompoknya, maka Ibu akan minta menyimpulkan, kalian menyimpulkan materi yang sudah Ibu paparkan tadi. Silakan siapa yang mau? Oke, Lili, silakan Lili. Baik Lili, terima kasih. Siapa lagi yang bisa? Lanang, ya silakan Lanang. Oke, baik ya. Setelah itu, Ibu akan menambahkan kesimpulan yang sudah disampaikan tadi. Jadi, yatnya itu berarti pemujaan atau persembahan kepada korban suci, baik material maupun non-material berdasarkan hati
yang tulus ikhlas dan murni ya, tanpa paksaan dari orang lain. Kemudian bagian yatnya itu ada 5, itu tadi butayatnya, fitrayatnya, resiyatnya, dan manusiayatnya. Setelah itu ya, setelah Ibu menyimpulkan, Ibu akan memberikan tugas kalian PR di rumah ya, ada 5 soal. Minggu depan kalian akan kumpulkan, Ibu akan ambil nilainya ya, untuk menambah nilainya ya. Soalnya ada 5, silahkan kalian catat, Ibu sudah tampilkan itu di PowerPoint-nya ya, silahkan ya dikerjakan. Oke, baik ya. eh apa namanya, sudah materinya sudah selesai, karena tadi kita awali dengan doa awalnya, awal berdoanya, maka diakhiri dengan penutupnya. Ibu minta Baby untuk memimpin doa penutup. Baik, silakan Baby. Baik, terima kasih Baby sudah berdoa penutupnya. Jadi Ibu akan apa namanya, karena sudah selesai materinya, Ibu akhiri dengan pramasa. Pertanyaan yang pertama. Nggih. Nah, pertanyaan yang pertama ataupun pertanyaan yang berikutnya itu berkaitan dengan bagaimana sih Ibu menyusun perangkat pembelajaran gitu ya, baik itu RPP, modul dan sebagainya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, dalam proses pembelajaran atau Ibu menyusun sebuah RPP itu ada tahap-tahapan yang Ibu buat, yaitu tahap pendahuluan, tahap kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan pembuka atau pendahuluan itu ada beberapa hal yang Ibu sampaikan di sana. Salah satunya adalah apersepsi. Nah, yang saya ingin tanyakan, apersepsi itu apa dan apa tujuan pemberian apersepsi itu kepada peserta didik? Silahkan, Ibu. Baik, Bu. Tujuan dari apersepsi pada awal pembelajaran itu adalah untuk meningkatkan konsentrasi siswa, kemudian mengarahkan dunia kita menuju dunia anak agar bisa disatukan. Jadi mereka bisa konsentrasi. Kasih, Bu. Nah, itu aja. Iya, Bu. Oke, baik. Persepsinya seperti itu aja, nggih, penjelasannya. Bisa berikan saya contoh Ibu memberikan kegiatan persepsi? Eh, Contohnya seperti tadi kan saya minta anak itu memfokuskan, awalnya tadi saya minta mereka, hai, hello, Hmm. MK bisa luar biasa, MK luar biasa. Hmm. Supaya mereka bisa fokus dalam pembelajaran. Dengan cara bagaimana, Ibu? Dengan cara memberikan apa namanya, ice breaking. Ice breakingnya apa itu tadi? Hai-hai itu. Hai, Itu hai, hello, hello. oke. Dari pengertian apersepsi itu kan cuma memberikan semangat ya. Kalau Iya. apersepsi itu kan harus mengkaitkan dia dengan ini. Seperti apa contohnya? Ayo. Mengaitkan dengan apa namanya, materi yang lalu dengan yang sekarang ya. Iya, seperti apa Ibu bisa berikan contohnya ke saya? Contohnya gini Bu, siswa itu dalam melaksanakan sembahyang, jadi Hmm? apa namanya? Ya, Jadi terus seperti apa Ibu? siswa dapat apa namanya, sudah mempelajari tentang yatnya, jadi mereka bisa mengimplementasikan ayatnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam melakukan upacara persembahyangan, kemudian Hmm. upacara apa namanya, tentang ritual-ritual lainnya. Hmm, seperti itu aja. Ya, Oke. Hmm. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, dalam penyusunan RPP dan modul ajar ini ya, tentu juga ada langkah-langkah dalam pembelajaran yang Ibu harus susun gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan bagaimana sih nanti
langkah-langkah pembelajaran ini mampu untuk memberikan manfaat kepada peserta didik. Nah, salah satunya ya, bagaimana begitu ya, bagaimana dari aktivitas dan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu susun itu untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, Ibu mencantumkan langkah yang seperti apa untuk mengembangkan kemampuan kritis peserta didik yang Ibu ajarkan? Apa tadi Bu mengembangkan? Mengembangkan kemampuan Kritis. berpikir kritis, ya. Jadi untuk mengembangkan berpikir kritisnya peserta didik itu, tadi kan saya juga memberikan tugas bagi mereka untuk menganalisis dari gambar ya, Bu. Baik gambar maupun video yang sudah ditampilkan. Jadi mereka bisa menganalisis itu apa yang ada atau terdapat di dalam gambar itu, kemudian apa yang terdapat di dalam video itu, Bu. Hmm. Nah, itu yang saya tahu. Oke, seperti itu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya masih di langkah-langkah pengembangan pembelajaran. Ya, langkah-langkah dalam pembelajaran seperti itu tadi untuk kemampuan berpikir kritis. Nah, sekarang seperti apa ya Ibu menuangkan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu susun itu untuk dapat mengembangkan kemampuan komunikasi peserta didik dan mampu untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Ya, seperti apa yang Ibu cantumkan di situ untuk dapat membangun komunikasi dan mengembangkan kreativitas peserta didik yang Ibu ajarkan. Seperti itu. Jadi, baik ya Bu. Jadi dalam langkah-langkah komunikasi siswa itu adalah siswa itu bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, kemudian siswa itu bisa menyimpulkan pada materi tersebut. Tadi saya juga memberikan di pembelajaran juga memberikan pertanyaan, kemudian meminta peserta didik untuk menanggapi apa yang sudah saya sampaikan, kemudian meminta peserta didik juga menyimpulkan dalam materi yang sudah saya sampaikan. Itu Bu. Itu aja sih Bu. Oke. Oke. Jadi untuk mengembangkan kreativitasnya seperti apa jadinya? Kreativitasnya. Uh, Apa yang Ibu cantumkan langkah-langkah pembelajarannya untuk mengembangkan kreativitas peserta didik? Mereka apa namanya membuat karyanya ya untuk misalnya seperti membuat sebuah karya ya atau apa lagi ya? Apa Ibu? Mereka Seperti apa? peserta didik itu diminta untuk membuat sebuah karya ini Sebuah karya. atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Kemudian tadi berkaitan dengan pengembangan kreativitas, komunikasi, berpikir kritis. Nah, sekarang kita ke media. Nah, di dalam proses pembelajaran, di mana dan apa sih, bagaimana sih posisi atau peran media pembelajaran tersebut dalam aktivitas pembelajaran yang Ibu lakukan gitu? Bagaimana posisinya? Apa perannya media pembelajaran itu dalam aktivitas pembelajaran yang Ibu lakukan? Baik ya Bu. Jadi peran media pembelajaran dalam aktivitas pelaksanaannya itu adalah sebagai alat bantu untuk merangsang dan mengembangkan kemampuan pola pikir dari peserta didik itu sendiri. Bu. Itu perannya. Untuk mengembangkan Bagaimana? Coba diulangi. sebagai alat bantu untuk merangsang dan mengembangkan kemampuan pola pikir peserta didik itu. Itu adalah, Jadi dia perannya gimana? Penting. iya Bu, sangat penting. Ya, oke. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kita ke penyusunan RPP tersebut ya dari media. Nah, dari penyusunan
pembelajaran itu yang termasuk dalamnya adalah RPP. Jadi dalam menyusun RPP ini, apakah RPP yang Ibu susun itu merupakan hasil analisis untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di kelas Ibu? Iya, Oke. Merupakan hasil analisis? iya. Ya, jika iya, coba Ibu ceritakan sedikit permasalahan apa yang ada di kelas Ibu dan bagaimana cara Ibu menuangkannya ke dalam RPP. Ya, silahkan. Kalau misalnya di permasalahannya, eh, misalnya peserta didik itu belum apa namanya, belum bisa melafalkan, misalnya contoh di IAT-nya ya Bu, melafalkan tentang puja Trisandia ya. Jadi itu permasalahannya, maka saya akan meminta mereka untuk apa, belajar setiap kali ini mereka untuk menghafal sedikit satu demi satu, misalnya ayat satu puja Trisandia itu dihafal uh, berapa ini, berapa menit gitu, supaya mereka bisa Ibu mengajarnya di fase mana? fase F Bu. Fase F? Fase F itu apa? Fase F itu di kelas 11 SMK Bu. SMK. Berarti ketika Ibu sudah mengajar di fase yang tinggi, begitu, eh, permasalahannya hanya seputar tidak menghafalkan puja Trisandia atau Uh, ada hal-hal yang lebih eh, banyak sih Bu, kalau mereka itu kadang-kadang uh, yang sifatnya yang ada bahasa Sanskertanya, kadang itu di hmm? bahasa Simiangnya juga mereka susah dalam memahami itu. Oke. Nah, Suka itu maksud slogan. saya, bagaimana menuangkan itu ke dalam RPP jika dia memang hasil analisis, ya, seperti apa dia dituangkan untuk bisa apa namanya memecahkan sebuah permasalahan-permasalahan itu dengan berganti kan setiap gini kita yang ngadakan evaluasi dan asesmen toh. Nah, silahkan seperti apa? Jadi untuk menuangkan itu apa namanya, jadi mereka itu ditingkatkan konsentrasinya supaya mereka ada minat dalam pembelajaran, supaya pembelajaran itu bisa tercapai. Hmm. Itu aja. Iya Bu. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, masih berkaitan dengan apa namanya? Tadi Ibu membuat menyusun perangkat pembelajaran, kemudian menganalisis ya, dan sekarang setelah itu ada proses rancangan asesmen, Ibu. Nah, dari rancangan asesmen itu, ya, bagaimana rancangan asesmen yang Ibu lakukan pada pembelajaran jika dia pembelajaran daring atau blended learning? Ayo, silahkan. Bagaimana rancangan asesmen Ibu? Oh, Bu. Iya Bu. Bagaimana rancangan asesmen Ibu ya berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan, baik itu pembelajaran daring, luring maupun blended learning. Seperti apa rancangan asesmennya? Bagaimana Ibu membuat rancangan asesmen gitu? Baik ya Bu ya. Rancangan rancangan pembelajarannya itu adalah melalui observasi, kemudian menguraikan atau menggunakan Google Form kalau di online apa namanya daring ya, Google Form, kuis dan unjuk karyanya. Biasanya kalau mereka itu biasa saya menggunakan Zoom, kemudian saya memberikan tugas itu melalui Google Form, kemudian lewat kuis juga itu Bu. Ya Bu, lagi di mood Bu. Baik, saya lanjutkan ya pertanyaannya. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah, nah, di dalam proses pembelajaran dan penyusunan RPP dan modul ajar itu, Ibu pasti memilih metode, memilih model, memilih media dan pendekatan dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaan saya,
apa yang menjadi dasar atau apa yang menjadi landasan Ibu dalam memilih metode, model pembelajaran, pendekatan, dan media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Apa dasar-dasar dalam memilih itu? Jadi dasar dalam memilihnya itu adalah berdasarkan diagnostik Bu, atau asesmen awal dan mengidentifikasi permasalahan yang apa namanya dari siswa dan analisis kebutuhan siswa itu sendiri, melakukan observasi atau apa namanya diagnosis Bu. Oke, berarti Ibu mengadakan asesmen diagnostik ya, atau asesmen awal sebelum proses pembelajaran itu. Jadi pemilihan itu berdasarkan bagaimana keadaan siswa gitu maksudnya. Karakter siswa, keadaan siswa saat itu seperti itu. Iya Bu. Oke, oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, di dalam proses pembelajaran, tentu ini Ibu harus melaksanakan yang namanya variasi-variasi dalam pembelajaran. Nah, sementara ini, selama ini gitu ya, apa bentuk variasi pembelajaran yang Ibu lakukan untuk dapat memotivasi peserta didik? Nah, di samping itu juga agar mampu untuk menciptakan komunikasi yang multi arah terhadap peserta didik. Seperti apa variasi yang Ibu lakukan? Variasi pembelajaran yang Ibu lakukan untuk dapat memotivasi dan juga menciptakan komunikasi yang multi arah dari peserta didik. Silahkan. Untuk menciptakan variasi pembelajarannya, maka saya akan melakukan ice breaking, kemudian memberikan reward atau hadiah, dan mengkombinasikan pembelajaran digital. Jadi saya suruh mereka melihat misalnya ada di YouTube, kemudian mereka buka di Google tentang materi itu. Oke. Seperti itu. Untuk menciptakan komunikasinya seperti apa, Ibu? Menciptakan komunikasinya, saya melakukan ice breaking Bu, seperti tadi Bu. Ice breaking untuk menciptakan komunikasi? Ya, Oh, contohnya apa itu? Contohnya, coba berikan saya contoh. tadi saya melakukan ice breaking, anak-anak kalian akan Ibu kasih sebuah permainan. Kalau misalnya Ibu bilang hai, kalian bilang hello. Kalau misalnya Ibu bilang hello, kalian bilang hai. Gitu. Itu merupakan komunikasi antara guru dan siswa. Oke, itu saja. Iya, Bu. Ada ice breaking yang lain yang Ibu lakukan? Masa itu aja? Terlihat kreativitas peserta didik, Ibu melakukan apa? Apa yang Ibu berikan pada pada siswa Ibu? Ibu mengajar di fase mana? F ya tadi nih. Apa yang Ibu berikan? Untuk mengembangkan kreativitasnya, mereka kalau ini disuruh membuat apa, kalau di Indokarinan itu ada canang, tampung tawar. Kemudian ada perlengkapan-perlengkapan dalam basara itu dibuat. Itu kreativitasnya. Iya. Oke, baik Ibu Bu Widi, waktu kita sudah 30 menit ya dalam melaksanakan uji komprehensif dari uji praktek sampai uji wawancara.